Om Swastiastu. Baik, sementara Taksu Poleng kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Dan inti kami ucapkan terima kasih nih kepada sementara Taksu Poleng dan selalu mensupport dan mendukung kami agar kami terus bisa berkarya nih ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa terus memotivasi kepada sementara Taksu Poleng dari seni dan budaya, sastra apapun itu. Dan itu juga kami terus memohon dukungannya nih. Nah, teman-teman, kali ini sih kita mau bincang-bincang yang sederhana aja sih nih beli Jeru ya. Mumpung kita masih dalam suasana kesange dan akan menyambut catur berarti penyepian. Nah, mungkin teman-teman ini udah bisa nebak sih kita mau bahas apa. Nah, ini banyak dari ada DM masuk di Taksu Poleng mohon untuk membahas makna, filosofi dan sejarah dari ogoh-ogoh itu tersendiri gitu. Karena di dalam agama Hindu di Kesang ini kan sebagai pelengkap ayatnya ada mengatakan ini sebuah seni. Nah, mungkin dalam sastra apakah itu termuat ini beli Jeru ya. Mungkin itu nih yang kita akan bahas di kali ini. Nah, mungkin langsung saja nih beli Jeru pemaparannya tentang makna filosofi dari ogoh-ogoh itu tersendiri nih beli Jeru. Baik, sebelumnya mungkin kami dari Taksu Poleng mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi ya. Iya, Nyepi. Tahun berapa boleh? Tahun sake? 1947. 47 karena dari Masehi dikurang 78 kita kalau saka ya. Jadi gini Bli, kalau secara pasti sastranya saya belum dapat baca, tapi secara literasi ya, dari literasi jurnal-jurnal yang pernah tiang baca, kebetulan ogoh-ogoh itu diyakini itu sudah ada sejak zaman dalam Balingkang atau Jawi Pangus. Ada literasi mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua itu diambil dari tradisi ngusabe endongding di desa Selat Karangasem. Ada juga tradisi menggunakan boneka seperti boneka dalam konsep kalau kita di Bali mengenal ogoh-ogoh. Kemudian ada juga literasi yang mengatakan itu berasal dari ngusabenini. Jadi ngusabenini pada saat panen raya, jadi masyarakat itu mencabut lelakut tuh nggak lelakut? Ya, orang-orang sawah. Orang-orang sawah. Itu dibawa keliling sawah. Tujuannya adalah untuk nakluk merane, kemudian mengucapkan rasa syukur. Dari literasi yang saya baca. Kemudian dari literasi yang terbaru adalah diyakini bahwa ogoh-ogoh itu pertama kali dilakukan itu pada saat Presiden kedua kita itu Bapak Soeharto mengakui Nyepi sebagai hari libur nasional itu 1983. Nah, pada saat itulah generasi muda merasa bahagia, gembira, kemudian mewujudkan dalam bentuk tradisi ogoh-ogoh kan gitu beli. Ogoh-ogoh itu kan artinya kan ogoh-ogoh artinya digoyang-goyangkan, jadi benda yang diangkat dan digoyang-goyangkan kan gitu. Itulah ogoh-ogoh seperti itu. Berarti ogoh-ogoh itu bisa dikaitkan dengan seni? Seni, nah gini, kalau kita berbicara masalah seni itu kan ada dua ya, secara garis besar seninya ada dua, ada seni sakral dan seni profan. Sakral pun dibagi menjadi tiga beli. Ada seni sakral, kemudian disakralkan dan disakralisasi. Jadi seni sakral itu adalah seni yang memang diciptakan sebagai ritus atau ritual yang memang itu sakral. Contoh ada tari sangyang memedi, tari sangyang jaran, pependetan, rejang dewa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah seni sakral. Kemudian disakralkan adalah seni yang dulunya propam atau hiburan, tetapi menjadi sakral karena suatu kaul atau janji. Contoh nih, kita berbicara masalah joget lah. Joget itu kan hiburan atau tari propam lah. Kemudian ada yang masyarakat yang mesesani atau berkaul, kalau saya mesesani aturan joget lah, sesolahan joget. Nah, tari joget itu menjadi disakralkan pada saat itu. Karena ada momen tersebut. Itu. Kemudian kalau disakralisasi adalah yang dulunya sakral kemudian menjadi propam. Nah, ini disakralisasi menghilangkan makna sakral. Karena apabila seni itu dikatakan sakral apabila dia memenuhi 3 aspek atau 3 syarat. Pertama adalah waktu. Kemudian tempat dan ritus atau ritual. Waktu adalah kapan itu dilaksanakan. Contohnya kalau berbicara masalah ogoh-ogoh. Kalau ogoh itu dipentaskan pada saat taur atau nyepi itu sakral. Nah, seperti itulah. Kemudian calon arang lah. Calon arang itu kan sakral. Tapi apabila calon arang itu digunakan untuk hiburan, mungkin ada di
ulang tahun salah satu kota lah, kota mementaskan calon orang. Itu nggak lagi sakral, disakralisasi karena pemaknaan waktunya sudah bergeser. Dan tempat. Tempat dulunya mungkin kita sambil memedi itu di Catus Pate lah penempatan. Sekarang mungkin karena permintaan dari tamu dibawa ke ballroom hotel. Itu disakralisasi karena sudah keluar daripada tempatnya dan itu satu ritualnya. Nah, inilah kalau sakral itu beli. Itu. Jadi tergantung kalau kita berbicara masalah ogoh-ogoh, itu ogoh-ogoh itu kita lihat dari sudut pandang apa kan itu beli. Dari apakah dari seninya atau dari sakralnya itu. Nah ini yang dulu harus kita bedakan supaya istilahnya meluruskan dari itu, tujuannya itu kan, itu menentukan hasil akhir apakah itu di sudut pandang seni atau hal yang disakralkan kan seperti itu ya. Nah karena itu mungkin di media sosial banyak diperdebatkan kan ogoh-ogoh itu hanya suatu kesenian ya, dan itu tidak ada filosofinya. Tapi ada juga teman-teman kita itu ada sebuah teknik sakral, disakralkan sekali karena itu ada proses untuk melengkapi catur bahan penyepian ini di pengerupukan. Kalau itu dipandang dari seni kan seni itu cipta karsa manusia beliau. Tradisi pun semua seni. Makanya ada tradisi manyi. Itu kan seni. Satu seni kan. Nah, sama dengan ogoh-ogoh. Kalau ogoh-ogoh itu kita lihat dari hujung, itu adalah suatu seni. Suatu seni sebagai cerminan atau cipta karsa manusia. Nah, entah dipakai festival dan sebagainya. Kalau kita lihat dari sudut pandang ritual, apabila ogoh-ogoh itu dipentaskan atau diarak pada saat Taur Kesange atau sehari sebelum nyepi, itu berarti sakral. Karena kenapa? Kita kan berbicara masalah ogoh-ogoh. Kemudian upacara Taur itu maknanya kan Taur itu artinya membayar. Apa yang harus kita bayar? Kita adalah mempunyai hutang terhadap semesta alam. Selama kita itu mungkin setahun ini kita mempunyai hutang lah. Hutang itulah yang patut kita bayar. Lewat apa? Buta. Buta itu artinya bat, kekuatan alam. Karena kita menghirup oksigen, kemudian memakan dari beberapa binatang, ikan, tumbuh-tumbuhan, itu kan sama dengan kekuatan alam. Nah, apabila kekuatan alam ini tidak dinetralisir menjadi hita atau istilahnya di-upgrade lah dari energi buruk menjadi energi baik, itu kan berdampak tidak baik. Contoh kekuatan alam angin. Apabila itu terlalu besar kan menjadi angin puting beliung, angin topan dan sebagainya. Air juga seperti itu. Nah, inilah masyarakat Hindu membayar taur istilahnya membayar hutang kepada alam supaya alam itu menjadi hita, harmonis. Nah, inilah tujuannya taur. Sama dengan ogoh-ogoh pada saat taur itu. Kalau kita berbicara ogoh-ogoh itu dari sudut seni, dalam bentuk apapun ogoh itu boleh. Karena seni manusia itu kan tidak terbatas dan tidak bisa dideskripsikan. Kita nih kertas kita coret satu aja pulpen, orang bisa melihat itu seni. Sama dengan seni yang viral, yang pisang yang dilakban tuh kan laku sampai berapa miliar itu seni. Nah, sama dengan kalau ogoh-ogoh dilihat dari sudut pandang seni, mau dalam wujud apapun ya dibentuk itu seni. Tetapi kalau ogoh-ogoh yang dibuat ini sebagai ritual pada saat pengerupukan atau Taur Kesange, nah itu harus ada batasannya. Karena kan tujuan daripada Taur itu adalah nyomi ikang bute menadi hite. Artinya apa? Menghilangkan energi negatif dari semesta ini supaya menjadi hita atau harmonis. Karena yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Makanya titik daripada upacara Taur itu adalah di perempatan untuk menyeimbangkan makrokosmos ini beli. Nah, ini yang tujuannya beli. Jadi kalau kita berbicara ogoh-ogoh itu digunakan untuk Taur, otomatis satu, ogoh itu harus bentuknya buta atau sifat-sifat manusia yang identik dengan buta. Jangan membuat wujud dewa beli. Ya. Karena tujuannya kita kan nyumi ikan buta menadi hitir loh. Supaya kita tidak berlawanan dengan filosofi daripada upacara Taur itu. Nah, itu sih. Itu sih banyak sih ini dari teman-teman kita dari luar di Hindu, mungkin teman-teman kita dari luar nanyakan kok itu katanya Tuhan. Ada dewa lah, berbentuk dewa. Ada Ganesha sih, ada gitu. Kok itu diarak nanti itu dibakar kan bukannya itu membakar dewa. Nah, itu. Nah, jadi gitu loh. Kalau
taur itu kita ogoh-ogoh itu untuk taur, otomatis kita jangan membuat wujud dewa. Karena di dalam agama Hindu jangankan kita wujud dewa beli. Ngerusak aksara pun nggak boleh. Tanunang ngusak aksara, artinya kita nggak boleh merusak aksara. Makanya leluhur kita dulu di Hindu ya, atau di Bali atau di Nusantara, kalau dia membuat tulisan aksara Jawa atau aksara Bali salah, itu nggak boleh dicoret. Pasti ada menggunakan ada ganda gantung sehingga huruf itu menjadi huruf mati. Karena nggak boleh beli. Nah, itulah makanya jangankan aksara, jangankan wujud dewa atau simbol dewa dalam artian niasa lah kita berbicara. Aksara pun kita nggak boleh rusak. Nah ini. Jadi pertama kalau kita ogoh-ogoh itu kita gunakan untuk taur, satu, wujud atau visual itu harus menyerupai yang sifat-sifat Buddha. Sifat-sifat Buddha sehingga itu kan kita percaya untuk somi. Kemudian kalau kita pakai festival ya jangan dipasupati. Kalau festival, karena kalau kita pakai taur atau kesange ya harus dipasupati supaya ini dihidupkan. Kenapa harus dipasupati? Karena dia akan menjadi tempat untuk istilahnya energi negatif masuk yang kita percayailah. Makanya kalau kita berbicara masalah taur, ngangkat ogoh-ogoh atau ngarak ogoh-ogoh itu adalah setelah mebubu di seluruh pekarangan rumah. Jadi setelah acara proses mebubu itu baru ogoh-ogoh. Baru ngarak ogoh-ogoh, karena logikanya adalah pertama kan mencaru di desa. Dalam melontar kali tatu harus mencaru di desa. Karena sasi kedas itu kan ada upacara bertahan turun kabel lah di Besakeh seperti itu. Jadi setelah mencari di desa, kemudian desa itu kan membagikan nama titik sesepen kan kepada masyarakat. Nah masyarakat akan menjalankan caruna masing-masing di setiap rumah. Nah setelah masyarakat mau bubu menggunakan perapa atau danyo kalau bahasa Balinya kan, energi negatif yang ada di rumah masing-masing itu dipercaya dia akan keluar dari rumah, kemudian berkumpul di Catus Pate. Kemudian kita buatkan simbol yang namanya ogoh-ogoh, jadi wadahnya. Nah, diyakini energi itu akan masuk ke sana. Nah, inilah diarak keliling desa. Untuk menarik energi itu masuk ke dalam ogoh-ogoh tersebut. Nah, setelah itu baru di perlina. Gitu. Jadi supaya nanti nggak setelah ogoh-ogoh sudah selesai ngarak di perlina baru ada yang di rumah mau bubu. Nanti kan ini yang energinya nggak rumahnya udah keluar gitu. Udah keluar kemudian nggak mendapatkan tempat, ini yang biasanya masuk ke manusia-manusia yang dimensinya agak turun sehingga kan ada kerangsukan atau banyak kasus buder dan sebagainya lah. Itu nih mengingat dulu nih di Desa Tiang sih sempat itu membuat ogoh-ogoh. Mungkin di sini mungkin ada mungkin teman-teman di desanya mungkin ada kejadian yang sama. Di Desa Tiang itu pernah membuat ogoh-ogoh dari Banjar dari Banjar itu membuat sang suratmu seperti ini duduk dia nulis. Nah, nanti seperti orang nyatet-nyatet yang kamu meninggal lah. Nah di sana lah setelah masih di dalam pengarakan itu sudah ada yang meninggal warga satu. Setelah itu besoknya itu beruntun dari setiap Banjar ada 22. Kami ada 6 Banjar. 12 di 12 gini ada yang meninggal warga kita. Baru setelah ditanyakan sih bahwasanya itu tidak diperbolehkan lagi membuat perwujudan ogoh-ogoh sang suratmu seperti itu. Jadi itu sebagai pengalaman di Desa Tiang sih buat teman-teman, jangan membuat ogoh-ogoh yang mungkin berimajinasi itu boleh, tapi ingat juga pada batasannya. Itu Desa Tiang nih langsung. Jadi kan menjawab daripada itu beli bahwa ogoh-ogoh tidak hanya pelengkap. Iya. Karena buktinya ada suatu fenomena. Berarti itu ogoh-ogoh itu adalah suatu ritus yang satu kesatuan daripada upacara tahun. Seperti beli. Jadi itu yang sudah berlangsung kita, karena kan satu tradisi itu tidak selalu diciptakan terdahulu. Karena tradisi itu kan berkembang ya beli. Jadi tradisi itu atau seni itu tidak ada stagnan. Dia akan terus berkembang seni, sama dengan pakai udang. Ya udah, semua ada perubahan-perubahan yang tidak, tapi jangan sampai menghilangkan esensi daripada makna awalnya. Nah bahkan ada yang seperti ini Ju. Tadi Juru kan menjelaskan bahwa makna daripada esensi ogoh-ogoh itu adalah menyumi buta kan, menetralkan tempat setelah mebubu kan gitu. Nah bahkan ada di Bali daerah yang malah melarang adanya ogoh-ogoh bukan si festival, artinya tradisi ogoh-ogoh seperti itu kan.
Mungkin Juru pernah dengar juga kan. Tapi di Buleleng juga masih banyak ya. Kalau di Buleleng di sini teman-teman ada beberapa desa tidak boleh membuat ogoh-ogoh. Tidak boleh membuat ogoh-ogoh. Nah, apakah itu memang hukumnya wajib seperti yang tadi Juru jelaskan atau mungkin sebuah daerah itu punya cara tersendiri untuk menetralkan gininya? Jadi kalau kita berbicara masalah tradisi di Bali itu kan ada 4 aspek yang harus menjadi rambu ya beli ya. Disebut dengan catur drestra beli. Ada desa drestra, kali drestra, kundu drestra, dan sastra drestra. Nah, desa drestra ini adalah suatu kesepakatan dari suatu desa yang itu dibenarkan dalam konsep ajaran agama Hindu. Apabila desa drestra ini kemudian dipadukan dengan sastra drestra, dia akan menjadi desa mau cari. Ya. Contoh lah di desa Banyuning, dia tidak boleh membuat ogoh-ogoh karena dia mempunyai nyepi, itu desa drestra. Ya. Kemudian ada purana desa yang menjawab, itu sastra desa, sehingga itu menjadi desa mau cari. Nah itu dibenarkan dalam konsep desa itu. Jadi bagi yang agama Hindu yang ada di Bali lah, atau di Nusantara itu ada pakem-pakem yang memang harus dilalui. Ada ada desa drestra, kundu drestra, kuli drestra, dan sastra drestra. Nah itu nggak masalah. Apabila di desa drestranya itu kebiasaan satu desa ada. Yang problemnya adalah apabila di desa itu memang sepakat tidak membuat ogoh-ogoh, kemudian ada purana yang mendukung itu, sehingga menjadi desa mau cari dan kita melanggar, itu yang kena sanksi. Yang melanggar kena sanksi. Oh iya. Gitu loh. Karena sudah menjadi istilahnya kesepakatan yang tidak tertulis maupun yang tertulis dalam suatu leluhur yang ada di desa itu. Kalau kita berbicara masalah spiritual kan dangyang lah, dangyang desa itu. Gitu. Nah, jadi kan juga sekarang banyak ogoh-ogoh yang yang sudah masuk dalam konsep teknologi lah ya. Nah, kalau kita berbicara masalah seni itu sah-sah saja. Kemudian ada juga yang menanyakan, beli Jero kalau itu ogoh-ogohnya pakai mesin atau juga bagus ngabisin ratusan juta, kan sayang dibakar apakah? Nah, itu apakah tidak ngeletehin disi dan lain sebagainya. Nah, ini itu udah disimpan Mas, kebanyakan di Bali Banjar masih itu sampai. Yeah. Nah, ini yang perlu kita memang bahas gitu ya. Kita bahas. Kalau ogoh-ogoh itu digunakan untuk festival dan tidak yang namanya ada upacara mempasupati sebelum diangkat, seyogianya sih jangan kalau festival. Karena kan festival itu kan tujuannya bukan untuk ritual, tapi untuk tontonan. Jangan sampai ritual kita dipakai untuk tontonan loh. Jadi bedakan antara mana tuntunan, mana tontonan kan gitu beli. Kalau ritual agama Hindu di Bali semua itu menjadi tuntunan filosofi kita. Makanya sifat-sifat Buddha itu dibakar dalam bentuk ogoh-ogoh, sehingga besoknya kita bisa istilahnya nyepi, ngereting indriya kan gitu. Nah itu pertama. Kemudian kalau memang ogoh-ogoh itu tidak dipasupati, ya nggak usah diperlini, tetapi harus diisi pandan. Karena diyakini apabila ada gerhana itu ada energi negatif yang biasanya masuk ke pelinggi, ke tempat-tempat yang bisa ke sesuatu yang udah menjadi simbol. Nah, simbol menjadi visualnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ogoh-ogoh itu dipakai pada saat upacara taur, raksasa nih, pengurupukan, ogoh-ogohnya kan bagus-bagus nih. Apakah boleh nggak diperlindungi beli? Harus diperlindungi. Harus. Dalam konsep nih harus. Lalu apakah perlindungan itu harus dibakar? Enggak. Oh, arti ada gininya nih. Oh. Karena dalam konsep agama Hindu, perlini itu adalah menggunakan tirta, disebut dengan puja geni perlini. Mau dibakar apapun harus diperciki tirta. Di saat diperciki tirta dengan puja geni perlini, dengan mantra puja geni perlini, ogoh-ogoh itu sudah sah dikatakan energi yang ada di dalamnya itu sudah keluar loh. Oh, sudah dihilangkan lah. Ya. Dihilangkan. Nah, ini tergantung juga rasa kita. Ini nggak enak kayaknya rasanya setelah sudah dipelintir kemudian dibakar dengan api konkret supaya hilang semua, itu sah-sah saja. Kemudian karena kasihan sama ogoh-ogohnya, ambillah beberapa atributnya untuk mewakili itu, yaitu boleh-boleh aja. Oh, ya. Yang jelas harus sudah mendapatkan tirta prelini. Itu yang penting. Jangan sampai setelah ngarak nggak ada tirta karena belum dikasih kemudian memasukkan ke dalam rumah atau balai banjar dan sebagainya. Ini yang biasanya ada problem nantinya. Karena kan energi itu masih di sana. Kita belum mengembalikan dia dulu. Nah, ini yang harus dipikirkan itu loh. Itu kalau yang sih. Itu menyinggung nih masalah tidak diperlindungi, masalah ada proses pembelaspas tadi inisiasinya itu.
Kebanyakan kan sekarang, nah fenomena ini kebanyakan yang saya lihat di media sosial banyak, mungkin di pemerintah mengadakan festival Kesangepes ini kan, mungkin banyak sih dari beberapa ada di Denpasar, ada di Badung, ada di Beleleng juga, ada Lopina ya. Di Karangasem juga ada sih, itu banyak Gianyar baca itu. Nah, mungkin pendapat Jero gimana nih? Mungkin kan itu di sana dikait-kaitkan nih, ada beberapa nih teman-teman kita dikaitkan. Itu udah sebelum pengerupukan dan mengeluarkan ogoh-ogoh, ini dah jadinya bencana alam kan, akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi kita di Bali, dikait-kaitkan seperti itu. Nah, mungkin apa itu nih ada garisnya juga gitu. Kalau apapun fenomena di Bali biasanya tuh tidak ada yang kebetulan di Bali nggak ada sesuatu yang kebetulan. Nah, kalau menurut Tiang pribadi nih beliau, festival itu adalah sah-sah saja apabila kita dilihat dari sudut pandang seni. Itu kan kreativitas manusia lah. Nah, kemudian apabila nih ogoh-ogoh yang kita gunakan untuk taur, kita gunakan untuk festival dan di Pasupati sebelum saatnya taur, itu yang problem. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, karena kenapa? Kalau kita berbicara itu kan taur itu, jadi di Bali itu ada melasti, ada taur, ada nyepi, ada yang bageni, ini semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita mau Pasupati ogoh nuluin daripada melasti. Ya. Kayak gitu kan? Gitu ya. Karena konsepnya gini, kalau kita melasti itu kan ada beberapa sastra yang mengatur. Nah, kita anggaplah 3 sastra. Pertama kitab Negara Kertagama. Melasti itu adalah nganyut larakan mertaning bumi. Jadi artinya segala kekotoran yang ada di dunia ini kita aturan lagi. Perlina segala kekotoran yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah di dalam Sundarigama angamet sarining merte ring tengah telingin samudera. Bagaimana kita mengambil titah kehidupan. Kemudian di dalam Aji Somandala ngiring prawata dewate kabeh anganyot akan papa klise malening bumi. Jadi kita mengiringi atau mengikuti dalam konsep dewa untuk istilahnya menghilangkan segala kekotoran. Nah, ini yang perwatak dewata kabeh itu kan pertimu kita simbolkan di Bali. Pertimu itu tidak hanya pertimu dalam festival tubuh kita, ini adalah pertimu juga. Ini kan tempat bersamanya dewa. Jadi inilah yang kita netralisirkan untuk kita nyambut nyepi. Nah, makanya di tahun itu benteng ini dulu kita kuatkan, kita bersihkan istilahnya visual daripada dewa, rangkaian dewa itu baru kita taur. Nah, ini jangan sampai kita istilahnya mesuang buta sebelum membersihkan dewa loh. Nah, itu konsep yang nggak keliru sedikitnya. Karena kan kita di Limlas itu kan kita membersihkan pertimu dewa, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Buana Agung, Buana Ali ini dibersihkan. Supaya apa? Supaya ini kuat. Karena besoknya tahu itu adalah energi buta itu paling banyak. Kalau ini belum kuat, kita udah mengeluarkan buta. Nah, ini yang cenderung akan terkontrol. Nah, apabila di festival itu hanya sebagai seni, jadi ogoh itu dibawa tanpa proses ritual apapun, ya nggak masalah. Ini kan seni. Seperti pawai lah. Seperti pawai. Nah, yang gininya kan ada yang udah Pasupati dan sebagainya dibawa. Biar itu lihat metaksu. Nah, ini yang mungkin agak sedikitnya di garis bawah ya. Siapa tahu ini kan kita memang tujuannya positif metaksu. Supaya apa? Supaya itu berkesan, hidup dan sebagainya. Nah, setelah bawa ke sana itu kan ada harus proses perlina dulu. Jangan sampai setelah festival, jangan ada perlina dulu. Karena nunggu pengerupukan. Ini kan jenjangnya lama beli. Nah, ini takutnya energi-energi yang masuk ke dalam ogoh itu dia, nih mau digimana kan nih saya loh. Nah, logikanya lah. Saya udah diarah, udah dimasukkan, kemudian nggak ada tetabuhan, nggak ada sesajen dan dibiarkan. Nah, ini biasanya kan berdampak yang nggak baik. Itu kalau pemahaman yang seperti itu sih beli. Jadi mudah-mudahan mungkin dari beberapa di tayangan di media mungkin itu setelah Kesangepes itu sudah di. Nah, itu yang sudah di diperlina kan. Jadi sah-sah saja sih bila itu diinisiasi 2 kali kan setelah di nggak masalah kan? Karena kan dipelina dulu. Nah, dipelina di Kesange di taurnya kita Pasupati lagi pas dipelina lagi. Karena dalam konsep sastra kita tidak boleh menghidupkan yang sudah hidup. Jadi di Pasupati itu tanpa perlina, di Pasupati lagi itu nggak boleh. Menghidupkan yang sudah hidup itu berarti
selama festival, misalnya ogoh-ogoh mau digunakan untuk festival, ya jangan dilakukan ritual dulu. Selayaknya. Seyogianya seperti Seyogianya. itu. Kalau memang harus itu dilakukan, seyogianya setelah itu harus diperlinem. Nah, itu nih pasti kan sudah ada gambaran Ya. seperti itu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu rambu lah dari kita kan, artinya biar bijak lah kita membedakan antara mana pertunjukan yang memang untuk seni dan pertunjukan untuk yang memang disakralkan kan gitu, yang menjadi tradisi. Mungkin itu sih banyak jadi sudah terjawab jadi mungkin dari beberapa teman-teman itu sih mungkin dari harapan mungkin untuk saran untuk pemerintah mungkin untuk agar festival ini mungkin dilakukan seperti apa mungkin ada ya. Kalau dari pemerintah enggak sih, tapi untuk Sah-sah aja ya. Untuk teman-teman semua lah ya, terutama generasi muda lah. Karena kita generasi muda paling banyak di Bali lah. Kalau bisa sih, jangan sampai kita sebelum angkat ogoh-ogoh minum dulu lah. Jangan sampai minum alkohol. Dalam artian biar gak nanti kita nyumi bute, kalanya masuk ke dalam diri. Jadi besoknya ribut dan sebagainya kan itu. Itu yang apa namanya takutkan Tian, dan juga ayo loh kita sama-sama menjaga Nyepi ini sebagai hari yang benar-benar hening. Ya minimal kita sendiri ya sebagai contoh lah. Itu supaya kita nggak memberikan contoh yang nggak baik. Melakukan segala jenis aturan di Nyepi itu kan, Iya. Atikari. Kan kita udah pernah buat videonya tentang Nyepi. Jadi jika dikait-kaitkan ini tentang fenomena alam yang terjadi saat ini, nah kemungkinan itu mungkin bisa kalau dibilang ada beberapa- benang merahnya mungkin ada, cuma terkait, kita ya. kan terbatas dengan wawasan dan pengetahuan juga Ya, kan. Itu masalah sudah mungkin udah jenananya udah tinggi. Iya, mungkin ini saatnya juga menggemburkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah Nah, hilang mungkin itu juga. sebagai evaluasi Momentum. juga nanti ke depan mungkin di pemerintahan atau mengadakan festival ini seperti ini mungkin cari tempat, ada syarat-syaratnya, mungkin dari bentuk Nggak boleh ogoh-ogohnya dipasupati atau apa. atau belum dipasupati, mungkin ada di harinya, mungkin nanti bisa dirembukan dengan tokoh-tokoh lainnya. Iya. Nah, mungkin ini sih teman-teman yang bisa kami bahas kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Begitu juga mari kita sambut hari penyatur berada penyepian ini di pengerupukan ini seperti kata beli jero bagi generasi muda belum pengarakan ogoh-ogoh ini, mari kita jangan dulu minum minuman keras agar catur berada penyepian ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan seperti tujuan kita ada untuk menyomyo bute biar nggak kita jadi bute jadi kales Biar nggak masuk energinya ke kita. ya. Nah itu sih teman-teman video kali ini tentang makna dan filosofi, mungkin sejarah tadi sedikit, ada sastranya juga sedikit mengenai tentang ogoh-ogoh ini. Sekali lagi, kami di sini bukan menggurui, kami masih banyak mohon bimbingan. Mungkin apabila mungkin teman-teman Semeton Daksu Poleng memiliki referensi lebih, bisa sharing ke kami, kan kami nanti bisa kembalikan lagi kepada Semeton Daksu Poleng untuk memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Nah, apabila mungkin dari kami dari pembahasan tadi ada salah kata, kami mohon maaf. Di sini hanya mungkin kami ada mau berbagi. Mungkin ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami Daksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.